Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan dan kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami ya Bapa terasa segar. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatanmu yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan menjadi jalan-jalan kami. Biarlah kami juga menuruti perintah-Mu, menyenangkan hati-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video yang 4161, judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Itu bagus sekali ya tentang mujizat bagaimana Tuhan Yesus Bapa kita itu bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bayangkan. Jadi silakan nonton di video sebelumnya ini ya. Kita akan lanjutkan firman Tuhan untuk selanjutnya di ayat Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Judulnya Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Jadi ini kisahnya sambungan dari yang ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahir ya. Ketika di sini perdebatan di mana Yesus mengatakan akulah pintunya. Ketika pintu dibuka dan aku memanggil satu persatu dombaku dan domba-domba itu mengenal suaraku, kata Tuhan. Jadi ketika perbandingannya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik di mana dia mengembalakan domba-dombanya, dan setiap apapun yang ada di padang di mana saja ketika domba-domba itu dibawa, digembalakan, ada binatang buas atau ada halang-halangan, ada masalah, gembala yang baik akan berusaha menyelamatkan domba-dombanya.
Tetapi bedanya kalau dia adalah upahan, kalau dia upahan itu udah pasti nggak ada tanggung jawabnya. Seperti dia itu lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Makanya kalau di sini dibilang kalau upahan itu ada serigala atau ada binatang buas, pasti dia lari duluan. Dia meninggalkan domba-dombanya, akhirnya domba-dombanya diserang dan bercerai-berai. Dan satu hal di sini juga pelajaran bahwa kita anak-anak Tuhan, yang kita katakan kita anak Tuhan, kita mengenal suara Tuhan. Makanya kalau kita benar-benar cari Dia, kita pasti mengenal suara Tuhan. Kita nggak terkecoh. Karena kalau ada katanya orang asing, yaitu iblis, ya digambarkan di sini pastinya. Ketika iblis datang untuk hanya membunuh dan membinasakan, mencari cara untuk supaya kita nggak selamat, kita nggak dengarkan itu. Karena kita sudah tahu Bapa kita bukan Dia. Jadi di sini kalau kita udah katakan kita Kristen, kalau kita pun perbuatannya masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, bertobatlah cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi karena kita tidak tahu kapan harinya tiba. Selalu dikatakan Tuhan sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekatnya itu kita memang nggak tahu. Tapi kita harus bersiap-siap karena bisa jadi pagi hari, siang, malam, besok, 1 bulan lagi, 2 bulan, ya 1 tahun lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita bersiap, kapanpun kita sudah pasti bersama-sama dengan Dia. Jadi kita nggak kelabakan. Dan satu hal juga di sini lagi dikatakan. Di sini aku baca lagi ya dari ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di sini dikatakan orang-orang Farisi itu setelah mendengar ini banyak yang berselisih paham mendengarkannya ya. Ketika di sini Tuhan sudah mengatakan bahwasanya Dia berhak mengambil dan memberikan nyawanya, itu pastinya udah berasal dari Tuhan karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Kalau kita udah meninggal, mana bisa kita lagi bangkit tanpa bantuan Tuhan. Nah, di sini udah dijelaskan bahwasanya Tuhan sudah mengatakan bahwasanya Dia adalah utusan Tuhan. Dia itu Bapa itu sendiri tetapi menjelma sebagai manusia. Dan ketika di sini juga domba-domba yang lain, artinya juga orang-orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika juga kita ini adalah bangsa-bangsa Israel yang di luar secara biologis ya. Dan artinya kita ini adalah domba-domba yang di luar kandang itu juga. Dalam artian juga kita bukan bangsa Israel itu, tetapi kita memuji Tuhan, kita mengenal Tuhan. Dan kata Tuhan, siapakah saudaraku laki-laki dan perempuan dan siapakah orang tuaku? Dialah yang menuruti segala perintahku. Jadi meskipun kita bukan orang Israel, meskipun kita bukan dikatakan bangsa pilihan Tuhan secara letterlek ini, tapi kita dimampukan atau dilayakkan Tuhan karena kita menuruti firman-Nya, seperti domba-domba yang lain yang akan digabungkan ibaratnya dengan domba yang sudah ada sama Tuhan itu. Jadi ibaratnya orang Yahudi pun sendiri ada yang memang bukan dari Allah, dia memang dari keturunan Abraham, tapi kehidupannya tidak mencerminkan anak Tuhan. Jadi itulah yang waktu judul di video yang lalu itu, keturunan Abraham tapi tidak berasal dari Allah. Padahal kita tahu Abraham itu adalah bapak orang percaya. Ibaratnya karena dari keturunannya itu udah pasti anak Tuhan. Tapi di sini sudah dijelaskan ketika dia anak Abraham atau keturunan dari Abraham tapi tidak hidup di dalam Tuhan, itu sama sekali dia bukan dombanya Tuhan, bukan anaknya Tuhan. Dan satu hal di sini dikatakan ketika orang-orang Yahudi itu berselisih paham di ayat 19, maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang yang buta? Jadi, kalau orang yang benar-benar
mengenal suara Tuhan, dia pasti tahu bahwasanya itu bukan orang gila, bukan kerasukan setan. Ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli Taurat itu mengatakan Tuhan Yesus gila, Tuhan Yesus kerasukan setan, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, karena orang-orang Farisi itu ada sebagian juga, atau seperti si Nikodemus itu kan dia malah datang malam-malam sama Tuhan, bertanya jawab, karena tidak semua orang Israel yang semuanya itu memang benar-benar mengenal Tuhan, atau ada juga yang menyimpang. Sama seperti kita, ada yang kita memang Kristen ini dibilang tapi dia menyimpang, ada juga. Tidak semuanya ya. Makanya di sini Tuhan sudah tekankan, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi ketika ada orang lain datang, dia pasti nggak mau menurutinya, ibaratnya tidak mau mengikutinya. Makanya kita di sini juga sebagai orang yang sudah dewasa, kita cari kebenaran itu. Buka Alkitabmu, baca sendiri, alami Tuhan itu sendiri. Karena dengan kita mengalami Tuhan itu sendiri, kita mengenal, kita tahu ini suara Tuhan atau suara setan. Karena pilihan ada dua, setan atau Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, hendaklah kita juga mencari suaranya, menyenangkan hatinya. Bagaimana menyenangkan hatinya? Buka Alkitabmu, baca apa yang dikatakan di sini, kita lakukan. Ya, kita lakukan firman Tuhannya. Karena di dalam Alkitab juga ada juga yang diceritakan tentang kejahatan. Tapi kejahatan-kejahatan itu bukan kita lakukan, tetapi yang dikatakan firman Tuhan yang kita lakukan. Karena cerita di sini semua itu, ya, atau kisah di sini semua itu dikatakan bahwa orang yang tidak mengikuti Tuhan itu binasa. Tetapi orang yang mengikuti Dia, jalan Dia, dialah yang kekal, dialah yang akan bersama-sama kelak di surga nanti. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur Anakmu panjatkan ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Engkau memilih kami Bapa, terutama aku. Aku sudah mengenal Engkau sejak aku lahir. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Engkau menuntunku, Engkau menjagaku. Anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini, apabila mereka belum mengenal siapa Engkau Bapa, kiranya Engkau Bapa yang menuntun mereka, yang mengajari mereka supaya mereka menemukan cahaya-Mu, sehingga mereka mengenal siapa Engkau dan mau dibaptis dan mau menjadi anak Tuhan dan melakukan firman-Mu pastinya. Bapa di sorga, saat ini Bapa, Anakmu berdoa juga buat orang-orang di luar sana yang menonton video ini ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan buat mereka. Yang sedang mengalami masalah ya Bapa, apapun masalah mereka, turut campur tanganlah Engkau Bapa menyelesaikan masalah mereka. Dan kiranya ada pun yang sedang bergumul, maafkan dirinya, memaafkan keluarganya, temannya dan siapapun. Kiranya Engkau bantu dia Bapa, supaya dia tetap kuat dan tetap berada di jalan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hari ini sampai selama-lamanya, sempurnakan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.